Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Klotul Aini dengan NIM 2020 02080888 dari Prodi Manajemen Pagi dengan dosen Ibu Titi Haryanti, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah pemasaran internasional. Pengertian perjanjian internasional. Traktat atau perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara. Walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional, traktat merupakan salah satu sumber hukum internasional. Pengertian hukum internasional: hukum antar bangsa atau hukum antar negara, hukum bangsa-bangsa yang digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Mengenal skandal 1MDB, korupsi terbesar mantan PM Malaysia. Hari ini Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia, dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi 1 Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Hari ini terungkap dalam keputusan sidang yang digelar Selasa 28 bulan 7 2020. Najib bersalah atas 7 tuduhan yang didakwakan kepadanya. Apa itu 1MDB? 1MDB adalah dana investasi negara yang diluncurkan Najib pada tahun 2009, tak lama setelah menjabat sebagai Perdana Menteri. Portofolionya meliputi pembangkit listrik dan aset energi lainnya di Malaysia dan Timur Tengah, serta sebuah proyek real estate di Kuala Lumpur. Dana ini alih-alih diawasi lembaga khusus, dipantau sendiri oleh Najib. Menurut whistleblower, seorang pemodal Malaysia bernama Lowtek juga membantu Najib mendirikan 1MDB sekaligus membuat keuangan di lembaga itu. Kekhawatiran akan 1MDB muncul kala di 2014. Lembaga ini terjebak dalam hutang hingga 11 US dollar miliar. Mengawas, publik pun mengatakan banyak dana yang hilang. Skandal pun dibuka media lokal Sarawak Report, namun mendapat perhatian internasional saat diberikan Wall Street Journal, di mana media Australia itu menerbitkan dokumen bahwa Najib menerima 621 US dollar juta pembayaran ke rekening bank pribadinya. Hidup kaya penyelidikan lalu dilakukan secara mandiri oleh Departemen Kehakiman US. Pasalnya dan publik Malaysia yang dicuci di sistem keuangan Amerika Serikat. Bahkan penyidik mengajukan tuntutan hukum senilai 1,8 miliar US dollar yang diduga dibeli dengan uang tunai. Departemen ini mengatakan lebih dari 4,5 miliar US dollar dicuri dari 1MDB antara 2009 sampai 2015 oleh pejabat tingkat tinggi dan rekannya. Sebanyak puluhan juta dolar digunakan anak tiri Najib bernama Riza Aziz dan dipakai untuk mendanai The Wolf of Wall Street film yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Ratusan juta juga dipakai Riza dan Lau untuk membeli real estate berkelas di Beverly Hills dan New York, AS serta London, Inggris. Ini juga termasuk membeli lukisan mahal milik Monet 35 juta US dollar, Van Gogh 5,5 US dollar, Bombardier 35 juta US dollar, saham EMI Musik 100 juta dolar, dan kapal pesiar 2.500 juta US dollar. Turbulensi politik. Najib berusaha keras menahan skala ini, bahkan guna menahan kritik ia memperkenalkan sejumlah undang-undang represi. Namun popularitas kian melorot, alhasil ia kalah telak dalam pemilihan umum atau pemilu di 2018. Saat itu Perdana Menteri Mahathir Mohamad lalu membuka kembali investigasi atau kasus 1MDB. Najib pun disidang kembali sejak April 2019. Namun sejak aliansi Mahathir runtuh yang menyebabkan ia mundur dan diganti dengan PM baru yakni Muhyiddin Yassin, kekhawatiran muncul akan bebasnya Najib dari jeretan hukum, apalagi dakwaan terhadap anak tirinya Rizal soal 1MDB dibatalkan pada Mei lalu diputus bersalah. Namun sepertinya kekhawatiran yang ditakutkan tidak terjadi. Najib akhirnya diputus bersalah atas 7 dakwaan dalam persidangan pertama kasus MDB ini Selasa 28 bulan 7 2020.
Pengadilan pertama ini mengacu pada dugaan korupsi 42 juta ringgit atau 145 miliar yang ditransfer ke rekening bank pribadinya melalui SRC. SRC adalah anak usaha 1MDB. Meski begitu, pengacara Najib bersikeras bahwa kliennya tidak bersalah. Ia menuding rekan Najib Law adalah dalang dari semua penipuan. Namun Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mengatakan gagasan bahwa Law telah menipu Najib adalah tidak masuk akal. Ia juga menolak argumen bahwa mantan pemimpin itu percaya bahwa uang di rekeningnya adalah sebuah sumbangan dari royalti Saudi. Meski begitu, pengadilan ini belum usai. Najib juga akan dihadapkan pada pengadilan lain, di mana Agustus 2019 ia mendapatkan dana hingga 28 miliar ringgit dari 1MDB. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.